Percayakah Anda bahwa di Indonesia, sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang konstan, namun disparitas kekayaan yang melebar, mimpi memiliki rumah pertama kini terasa lebih mahal daripada pendidikan tinggi? Kita semua merasakannya. Kita bekerja keras, kita menahan diri dari godaan gaya hidup, kita menabung mati-matian, tapi setiap kali kita melihat harga properti terbaru, rasanya seperti mengejar bayangan di padang pasir. Gaji bulanan Anda mungkin naik 2 digit dalam 5 tahun, tapi harga rumah, ia melompat secepat roket SpaceX. Ia tidak peduli dengan UMR Anda, tidak peduli dengan inflasi yang Anda hadapi. Ia bergerak dengan logikanya sendiri, sebuah logika yang kejam bagi kelas pekerja. Simak baik-baik penjelasan lengkapnya yang akan dibawakan oleh rekan saya. Ini bukan sekadar masalah harga kawan. Ini adalah masalah uang muka atau down payment, DP. DP adalah tembok tertinggi, benteng terakhir yang menjaga Anda dari kunci rumah impian Anda. Untuk rumah seharga 500 juta, yang hari ini bisa dibilang rumah entry level di pinggiran kota besar, Anda harus mengumpulkan minimal 10% hingga 20% dari harga tersebut. Itu berarti 50 juta hingga 100 juta. Angka ini mungkin terlihat kecil bagi para taipan real estate, tapi bagi seorang karyawan muda dengan gaji UMR, atau bahkan yang bergaji di atas rata-rata namun baru memulai karir, 50 juta rupiah adalah jumlah yang bisa memakan waktu menabung bertahun-tahun, jika tidak 1 dekade penuh. Dan selama Anda menabung, harga properti terus merangkak naik, membuat tabungan Anda terasa seperti berlari di tempat. Ini adalah siklus keputusasaan finansial yang dialami oleh jutaan anak muda Indonesia. Disinilah pertanyaan krusial itu muncul. Pertanyaan yang menjadi judul video ini. Sebuah pertanyaan yang berpotensi mengubah peta jalan finansial Anda. Jika DP adalah dinding setebal itu, bagaimana mungkin ada cerita viral, ada iklan bank, bahkan ada skema pemerintah yang menjanjikan Anda bisa mengambil kredit pemilikan rumah atau KPR hanya dengan DP sebesar 5 juta saja? Apakah ini hanya gimmick marketing yang menyesatkan? Apakah ini jebakan utang maru yang mengerikan? Atau, mungkinkah ini adalah celah strategis, sebuah rahasia perbankan dan kebijakan properti yang selama ini hanya diketahui oleh segelintir orang yang melek finansial? Hari ini, di Mau Cuandong, kita akan membongkar tuntas rahasia di balik strategi KPR dengan DP super minimal. Sebuah strategi yang bukan mitos, tapi sebuah realitas yang didukung oleh regulasi, politik, dan strategi bisnis bank yang cerdik. Ini adalah analisis mendalam tentang bagaimana Anda bisa menembus benteng DP dan memenangkan pertarungan melawan kenaikan harga properti. Kita akan membedah angka, menganalisis program pemerintah, dan mengungkap hidden cost yang harus Anda antisipasi. Ini bukan sekedar tentang membeli rumah, ini tentang mengklaim kembali keadilan ekonomi Anda. Jadi, siapkan catatan Anda, karena yang akan kita bahas ini bukan hanya strategi, tapi juga filosofi bertahan hidup di tengah kerasnya pasar properti Indonesia. Chapter 1. Anatomi tembok DP dan regulasi LTV bank. Mengapa bank selalu butuh uang muka besar? Untuk memahami bagaimana kita bisa mendapatkan DP 5 juta, kita harus terlebih dahulu memahami mengapa bank konvensional, tanpa intervensi, selalu meminta DP yang besar, yang seringkali mencapai 15% hingga 30%. Ini bukan tentang menyulitkan nasabah, ini murni tentang manajemen risiko yang ketat, sebuah disiplin yang diajarkan di setiap sekolah bisnis dan diwajibkan oleh regulator tertinggi, yakni Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI. Dalam konteks KPR, regulasi kunci yang harus Anda pahami adalah LTV atau loan to value. LTV adalah rasio pinjaman yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan nilai properti yang dijadikan jaminan. LTV adalah rasio pinjaman yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan nilai properti yang dijadikan jaminan. Jika bank memberikan pinjaman sebesar 800 juta untuk rumah senilai 1 miliar, maka LTV-nya adalah 80%. Artinya, 20% sisanya adalah uang muka yang harus Anda bayarkan. Di masa lalu, tepatnya sebelum dan sesudah krisis moneter Asia, bank sangat konservatif. Regulasi LTV bisa sangat ketat, menuntut DP hingga 30% atau bahkan 40%. Mengapa? Karena DP adalah jaring pengaman finansial pertama bank. Bayangkan skenario terburuk, Anda mengambil KPR, membayar cicilan selama 1 tahun, lalu Anda di PHK dan gagal bayar. Bank harus menyita rumah Anda. Proses penyitaan, lelang dan penjualan kembali rumah adalah proses yang panjang, mahal dan penuh ketidakpastian. Ada biaya hukum, biaya administrasi, dan yang paling penting, risiko penurunan harga pasar properti.
Ketika Anda membayar DP 20% di awal, bank sudah memiliki ekuitas di properti tersebut sebesar 20% dari nilai awal. Jika harga rumah turun 10% saat bank melelangnya, bank masih memiliki margin keamanan 10% untuk menutupi biaya operasional dan utang Anda. Tanpa DP atau dengan DP yang terlalu kecil, bank akan menjadi pihak pertama yang menanggung kerugian total. Inilah alasan fundamental mengapa Bank Sentral mengatur LTV untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mencegah bank kolaps akibat kredit macet secara massal, dan tentu saja melindungi dana deposan. Namun, regulasi LTV ini bukanlah pasal yang beku dan tidak berubah. Dalam upaya untuk merangsang pasar properti dan ekonomi secara keseluruhan, Bank Indonesia seringkali memberikan kelonggaran LTV. Kita pernah menyaksikan di tahun-tahun tertentu, BI melonggarkan LTV hingga 100% untuk properti tipe tertentu, artinya DP 0%. Kebijakan ini adalah peluru stimulus ekonomi. Ketika orang bisa membeli rumah tanpa DP besar, transaksi properti meningkat, penjualan bahan bangunan meningkat, pekerja konstruksi mendapatkan pekerjaan, dan uang berputar di pasar. Ini adalah skema makroekonomi yang cerdas, mengorbankan sedikit risiko perbankan demi dorongan besar bagi PDB negara. Tapi, penting untuk dicatat, kelonggaran LTV ini seringkali hanya berlaku untuk properti pertama, properti di bawah harga tertentu, atau properti yang sedang dalam masa konstruksi, dan tidak berlaku untuk semua orang di semua bank. Disinilah letak perbedaan krusial antara KPR konvensional dan skema yang memungkinkan DP 5 juta rupiah. KPR konvensional beroperasi di bawah aturan LTV ketat yang ditetapkan OJK atau BI, menuntut Anda menanggung risiko awal yang besar. Sementara KPR DP super rendah, seperti yang kita bicarakan, hampir selalu berada di bawah payung dua mekanisme besar yang membongkar logika LTV ini. Pertama, KPR subsidi pemerintah, dan kedua, skema kolaborasi bank developer yang cerdik. Skema KPR subsidi yang akan kita bedah secara mendalam di chapter berikutnya adalah permainan yang berbeda. Di sini, yang mengambil alih sebagian risiko DP bukanlah Anda atau bank sepenuhnya, melainkan negara. Negara melalui Kementerian PUPR dan Badan Pengelola Dana menyuntikkan dana subsidi agar bank merasa aman menurunkan persyaratan DP karena sebagian risiko gagal bayar Anda telah dijamin atau ditanggung oleh dana likuiditas pemerintah. Ini adalah intervensi langsung pemerintah untuk mengatasi masalah DP yang menjadi penghalang terbesar bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Jadi, ketika Anda melihat iklan DP 5 juta atau DP 0%, jangan langsung skeptis. Pikirkan ini, bank tidak mungkin bodoh, mereka tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu. Jika mereka berani menawarkan angka sekecil itu, artinya ada pihak ketiga, entah itu pemerintah atau developer, yang telah mengambil alih peran sebagai penjamin atas selisih DP yang seharusnya Anda bayarkan. Memahami peran jaring pengaman inilah yang menjadi kunci untuk membuka pintu KPR super murah ini. Chapter 2, Intervensi Negara, FLPP, dan Subsidi Selisih Bunga sebagai penjebol tembok DP 5 juta. Jika bank konvensional berpegang teguh pada LTV, lantas bagaimana praktik DP 5 juta itu bisa terrealisasi? Jawabannya terletak pada tangan intervensi pemerintah Indonesia melalui program-program pembiayaan perumahan bersubsidi. Yang paling terkenal adalah FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. FLPP adalah mesin utama yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah memiliki rumah dengan cicilan yang ringan dan yang paling penting, uang muka yang sangat terjangkau. Konsep FLPP ini harus dipahami sebagai sebuah skema subsidi yang multidimensi. Pemerintah tidak hanya memberikan subsidi bunga yang membuat cicilan Anda jauh lebih rendah daripada KPR komersial, tapi juga secara efektif memberikan subsidi DP. Dalam skema FLPP, alih-alih Anda harus menanggung 10% atau 20% DP, pemerintah melalui dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menempatkan sebagian besar dana KPR, sementara sisanya didanai oleh bank penyalur. Hal ini memungkinkan bank untuk menyalurkan KPR dengan bunga tetap yang sangat rendah, seringkali di kisaran 5% per tahun flat selama masa tenor, jauh di bawah suku bunga komersial yang bisa mencapai 2 digit dan fluktuatif. Lalu, di mana letak uang DP 5 juta itu? Dalam banyak implementasi program rumah subsidi, angka 5 juta atau bahkan 1 juta yang diiklankan itu seringkali bukan hanya uang muka, melainkan sebuah paket biaya awal total yang mencakup beberapa komponen penting yang seharusnya Anda bayar secara terpisah. Uang muka yang sangat minimal, ditambah dengan biaya administrasi bank, biaya provisi, dan yang paling penting, bantuan uang muka dari pemerintah. BUM ini adalah subsidi langsung yang diberikan kepada penerima KPR bersubsidi untuk mengurangi jumlah dana awal yang harus dikeluarkan.
BUM ini bisa mencapai puluhan juta, tergantung kebijakan tahun berjalan. Dan ini secara efektif menutupi sebagian besar kewajiban DP yang seharusnya Anda bayarkan. Contoh spesifik, Anda membeli rumah subsidi seharga 168 juta. Bank meminta DP 5%, yaitu sekitar 8,4 juta. Pemerintah kemudian memberikan bantuan uang muka sebesar 4 juta. Sisa yang harus Anda bayarkan tinggal 4,4 juta ditambah biaya administrasi bank. Total kas yang Anda keluarkan di awal menjadi sekitar 5,4 juta. Angka ini dibulatkan oleh developer dan bank menjadi hanya dengan DP 5 juta Anda sudah punya rumah. Inilah teknik bundling biaya yang membuat iklan itu terasa magis. Jadi, DP 5 juta itu bukan ilusi, tapi hasil dari perpaduan uang muka minimal, biaya administrasi, dan suntikan subsidi bantuan uang muka dari negara. Namun, ada syarat dan ketentuan ketat yang harus dipenuhi untuk bisa mencicipi manisnya FLPP ini. Syarat utama adalah batas penghasilan. Program ini ditujukan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah dengan batas gaji bulanan tertentu. Kedua, Anda harus menjadi pembeli rumah pertama. Ketiga, Anda harus membeli properti dari developer yang sudah bekerja sama dan terdaftar dalam program FLPP. Biasanya, rumah dengan spesifikasi dan batasan harga tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Ini artinya, Anda tidak bisa menggunakan skema ini untuk membeli rumah mewah di tengah kota. Ini adalah kompromi yang harus Anda terima, mengorbankan lokasi premium atau ukuran rumah yang besar demi mendapatkan skema pembiayaan yang hampir tidak mungkin didapatkan di pasar komersial. Chapter 3, Kolusi Cerdas, Strategi Developer dan Bank Menghilangkan Biaya Awal. Setelah kita membahas peran krusial pemerintah dalam KPR bersubsidi, mari kita bergeser ke ranah KPR non-subsidi, di mana Anda membeli rumah komersial, tapi Anda tetap melihat iklan yang menawarkan free DP atau DP 0%. Bagaimana mungkin bank komersial yang sangat berorientasi pada profit dan manajemen risiko mau menghilangkan tembok DP padahal mereka tidak mendapatkan jaminan subsidi dari pemerintah? Jawabannya terletak pada kolusi cerdas antara developer properti dan bank pemberi KPR, sebuah skema yang lebih banyak didorong oleh kebutuhan developer untuk menggenjot penjualan dan menjaga arus kas daripada kemurahan hati bank. Mekanisme DP 0% atau DP ditalangi ini biasanya bekerja melalui salah satu dari dua cara berikut. 1. Harga properti yang ditinggikan. Ini adalah skema yang paling umum. Ketika developer mengiklankan gratis DP 10%, yang mereka lakukan sebenarnya adalah menaikkan harga jual properti tersebut sebesar 10% secara internal. Contoh, rumah yang seharusnya dijual 1 miliar, kini dijual dengan harga 1,1 miliar. Bank tetap memberikan KPR sebesar 90% dari harga baru, dan 10% sisanya adalah selisih yang dibayarkan oleh developer atas nama Anda sebagai DP. Secara pembukuan, Anda tidak mengeluarkan DP, tapi nilai utang KPR Anda yang disetujui bank adalah 10% lebih tinggi. Analisis, Anda tidak membayar DP di awal, tapi Anda membayar DP tersebut plus bunganya sepanjang masa tenor KPR Anda. Bagi developer, ini adalah cara cerdik untuk segera menutup penjualan tanpa diskon harga yang mencolok. Bagi bank, ini adalah peluang untuk menyalurkan kredit dengan volume yang lebih besar, sehingga bunga yang mereka dapatkan juga lebih besar. Anda harus sangat hati-hati dalam skema ini. Anda menukar kebutuhan kas awal dengan cicilan bulanan yang lebih besar dan total bunga yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Ini adalah solusi arus kas, bukan solusi penghematan biaya. 2. Subsidi biaya awal dari developer. Dalam skema ini, developer yang sedang sangat butuh likuiditas bersedia mengambil hit kecil untuk mengamankan penjualan cepat. Mereka tidak menaikkan harga jual properti secara signifikan. Sebaliknya, mereka menggunakan margin keuntungan mereka untuk menutup semua biaya awal yang seharusnya Anda bayar. Ini termasuk uang muka, biaya administrasi bank, biaya provisi, biaya asuransi, biaya notaris atau PPAT, dan bahkan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Developer membayar semua itu dan Anda hanya perlu membayar uang tanda jadi dan langsung akad kredit. Mengapa mereka mau rugi? Karena dalam bisnis properti, cash is king. Menjual 100 unit rumah dengan diskon tersembunyi lebih baik daripada hanya menjual 50 unit dengan margin penuh. Karena penjualan cepat memastikan likuiditas untuk memulai proyek baru atau membayar utang konstruksi. Penting untuk memahami, bank tetap harus aman. Jadi, ketika DP dihilangkan oleh developer, bank pasti akan melakukan appraisal yang sangat konservatif terhadap properti tersebut untuk memastikan nilai jaminan tidak lebih rendah dari pinjaman KPR yang disalurkan. Jika nilai appraisal bank rendah, skema DP 0% ini bisa batal, karena bank tetap harus mematuhi regulasi LTV de facto internal mereka. Intinya, ketika KPR non-subsidi menawarkan DP 0% atau DP 5 juta, Anda sedang melihat sebuah transaksi bisnis yang rumit antara bank dan developer.
Tugas Anda sebagai konsumen adalah bertanya, siapa yang membayar tagihan ini, dan apakah biaya ini diinternalisasi ke dalam harga jual atau diserap oleh margin developer. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah DP murah itu adalah hadiah finansial sejati atau sekedar penundaan pembayaran utang yang akan Anda tanggung dengan bunga yang lebih besar. Chapter 4. The Hidden Costs. Selain DP 5 juta, uang apa lagi yang wajib Anda siapkan? Setelah euforia mendengar kata DP 5 juta, banyak calon pembeli rumah pertama langsung bergegas mengajukan KPR. Mereka berasumsi bahwa 5 juta itu adalah semua yang mereka butuhkan. Ini adalah kesalahan finansial terbesar yang bisa Anda buat. Dalam dunia nyata transaksi KPR, uang muka hanyalah salah satu komponen dan seringkali bukan yang terbesar dari total biaya awal yang harus Anda siapkan. Kita harus membongkar hidden costs ini. Ketika Anda masuk ke tahap akad kredit, momen penandatanganan kontrak pinjaman, bank dan notaris _PPAT akan meminta sejumlah pembayaran yang tidak termasuk dalam angka DP yang diiklankan. Pembayaran-pembayaran ini wajib dan tidak bisa dihindari karena melibatkan biaya legalitas, jaminan, dan layanan perbankan yang fundamental. Biaya provisi bank dan biaya administrasi. Bank adalah bisnis. Mereka membebankan biaya provisi yang merupakan biaya yang dibayarkan nasabah kepada bank atas jasa penyediaan fasilitas kredit. Umumnya, biaya ini berkisar 0,5% hingga 1% dari total plafon pinjaman KPR Anda. Ambil contoh KPR 450 juta rupiah, maka provisi 1% adalah 4,5 juta rupiah. Ini uang tunai yang harus Anda siapkan. Selain itu ada biaya administrasi yang bervariasi tergantung kebijakan bank, biasanya beberapa ratus ribu hingga 1 juta rupiah. Ini adalah biaya yang pasti ada dan jarang sekali ditanggung oleh developer atau pemerintah. 2. Biaya asuransi. Ini adalah komponen vital dan seringkali mahal. Bank wajib meminta Anda mengasuransikan properti dan diri Anda sendiri sebagai jaminan. Asuransi jiwa memastikan bahwa jika Anda meninggal dunia selama masa tenor, sisa utang KPR Anda akan dilunasi oleh perusahaan asuransi, sehingga rumah tetap milik ahli waris. Asuransi kebakaran melindungi jaminan bank dari kerusakan fisik. Biaya asuransi ini dihitung berdasarkan plafon pinjaman dan masa tenor KPR. Sebagian bank memungkinkan biaya ini dicicil atau dikapitalisasikan ke dalam plafon KPR, tapi sebagian besar mensyaratkan pembayaran tunai di awal. Biaya notaris PPAT dan balik nama. Proses legalitas peralihan hak milik dan pengikatan jaminan adalah yang paling penting. Anda harus membayar jasa pejabat pembuat akta tanah atau PPAT untuk proses pengecekan sertifikat, pembuatan akta jual beli, akta pemberian hak tanggungan, dan proses balik nama sertifikat dari nama developer ke nama Anda. Biaya notaris PPAT ini sangat bervariasi, tapi biasanya mencakup 1% hingga 2% dari nilai transaksi jual beli. Untuk rumah 500 juta, Anda bisa menghabiskan 5 juta hingga 10 juta di pos ini saja. 4. Pajak pembeli, BPHTB. Pajak adalah komponen yang tidak bisa ditawar. BPHTB adalah pajak yang dibayarkan oleh pembeli atas perolehan hak properti, yang besarnya 5% dari nilai perolehan objek pajak, dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, yang angkanya berbeda-beda di setiap daerah. Angka ini seringkali menjadi biaya tunai terbesar kedua setelah DP. Untuk properti entry level di kota besar, BPHTB bisa mencapai belasan juta rupiah. 5. Biaya appraisal dan cek sertifikat. Sebelum menyetujui KPR, bank akan melakukan penilaian independen terhadap properti yang Anda beli dan pengecekan legalitas sertifikat. Biaya untuk jasa ini biasanya berkisar 500.000 hingga 1 juta rupiah, dan wajib dibayar di awal, bahkan sebelum permohonan KPR Anda disetujui. Jadi, mari kita buat kalkulasi realistis. Jika Anda berhasil mendapatkan KPR dengan DP 5 juta melalui skema subsidi, Anda masih harus menyiapkan setidaknya biaya provisi dan administrasi 5 juta rupiah, biaya asuransi jiwa dan kebakaran 10 juta rupiah, biaya notaris PPAT 8 juta rupiah, BPHTB 7 juta rupiah. Total biaya lain-lain yang wajib Anda siapkan secara tunai adalah sekitar 30 juta rupiah. Ini artinya, meskipun DP properti Anda hanya 5 juta rupiah, total uang tunai yang benar-benar harus Anda siapkan di hari akad kredit bisa mencapai 35 juta rupiah atau lebih. Ini adalah uang dingin yang harus mengendap di rekening Anda, tidak bisa diutang dan tidak bisa dicicil. Memahami komponen 30 juta rupiah ini jauh lebih penting daripada terbuai dengan angka DP 5 juta rupiah. Karena 30 juta inilah yang sering menjadi jebakan bagi calon pembeli rumah pertama yang hanya fokus pada uang muka. Chapter 5. Strategi jitu mengakali biaya awal dan memaksimalkan peluang KPR Anda. Setelah kita membongkar mitos DP 5 juta dan mengungkap total biaya non-DP yang harus disiapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi jitu.
bagaimana kita bisa meminimalisir total uang tunai yang harus dikeluarkan di awal, tidak hanya DP, tapi juga biaya-biaya tersembunyi yang mencapai puluhan juta, sehingga kita benar-benar bisa membeli rumah dengan modal sekecil mungkin. Strategi ini melibatkan negosiasi yang cerdas, pemilihan bank yang tepat, dan waktu yang presisi. 1. Negosiasi paling krusial, meminta developer menanggung biaya non-DP. Ini adalah negosiasi terpenting Anda. Ketika Anda membeli properti melalui developer, terutama properti di bawah 800 juta, developer memiliki margin keuntungan yang cukup untuk menalangi sebagian biaya non-DP Anda. Fokus negosiasi Anda harus beralih dari diskon harga menjadi tanggung biaya. Mintalah secara eksplisit agar developer menanggung penuh atau sebagian dari biaya notaris, PPAT, dan BPHTB. BPHTB dan notaris adalah biaya yang paling besar setelah DP. Jika developer bersedia menanggung 50% hingga 100% dari biaya ini, Anda baru saja menghemat 10 juta hingga 20 juta uang tunai di muka. Developer seringkali lebih mudah setuju menanggung biaya legalitas daripada memberikan diskon harga, karena menanggung biaya tidak merusak harga jual patokan mereka di pasar, sementara diskon langsung dapat merusak harga properti di lingkungan tersebut. Gunakan momentum promosi akhir tahun atau developer yang sedang mengejar target penjualan sebagai daya tawar Anda. 2. Memilih skema KPR yang mengkapitalisasi biaya. Tidak semua bank memperlakukan biaya asuransi, provisi, dan administrasi secara sama. Beberapa bank yang agresif dalam menyalurkan KPR, terutama yang bekerja sama dengan BUMN atau bank daerah yang memiliki target subsidi pemerintah, bersedia melakukan kapitalisasi biaya. Artinya, biaya provisi, administrasi, dan bahkan asuransi jiwa atau kebakaran akan digabungkan atau ditambahkan ke dalam total plafon pinjaman KPR Anda. Contoh, plafon KPR 400 juta, biaya asuransi, provisi, dan lain-lain adalah 20 juta. Bank A meminta Anda membayar tunai 20 juta. Bank B menawarkan plafon KPR 420 juta. Tentu saja Anda membayar bunga atas 20 juta tambahan itu selama 15 hingga 20 tahun, tapi Anda berhasil menunda pengeluaran uang tunai sebesar 20 juta di muka. Bagi anak muda yang kekurangan cash di awal, skema kapitalisasi ini adalah penyelamat arus kas yang signifikan, memungkinkan Anda untuk memegang uang tunai untuk renovasi atau dana darurat. Kesimpulannya, DP 5 juta adalah pintu masuk, tapi biaya-biaya setelahnya adalah palang pintu yang sesungguhnya. Strategi Jitu bukan hanya tentang mencari DP yang murah, melainkan tentang bagaimana Anda mengubah biaya legalitas dan asuransi yang bersifat wajib tunai menjadi biaya yang bisa dibayarkan oleh pihak lain atau diubah menjadi utang yang bisa dicicil. Hanya dengan menguasai negosiasi dan memahami komponen-komponen biaya tersembunyi ini, Anda dapat benar-benar memaksimalkan peluang Anda untuk memiliki rumah pertama dengan modal awal yang realistis dan terukur. Ini adalah hack finansial paling mendasar dalam dunia KPR. Kita telah membedah strategi, regulasi, dan trik marketing yang memungkinkan Anda mendapatkan KPR dengan modal awal minimal, hanya 5 juta rupiah. Kita sepakat, ini bukan tipuan, melainkan kombinasi cerdas dari subsidi pemerintah dan skema kolaborasi bank developer yang mengkapitalisasi atau menginternalisasi biaya. Tapi mari kita tutup dengan pandangan realistis. Membeli rumah dengan DP minimal bukan akhir dari perjuangan finansial Anda, melainkan awal dari komitmen keuangan terbesar dalam hidup Anda. Risiko utama dari KPR DP minimal terletak pada utang yang maksimal. Ketika DP Anda kecil, plafon pinjaman KPR Anda menjadi sangat besar, mendekati 95% hingga 100% dari harga properti. Ini berarti Anda akan menanggung cicilan pokok dan bunga selama 15 hingga 25 tahun, dan total bunga yang Anda bayarkan akan sangat besar. Bahkan dengan KPR bersubsidi dengan bunga flat 5%, Anda harus menghitung total pembayaran Anda dalam 2 dekade ke depan. Apakah Anda dan pasangan Anda benar-benar siap untuk mengikat arus kas bulanan Anda untuk jangka waktu yang sangat panjang? Analisis kami mengajarkan satu hal. KPR DP minimal adalah alat yang luar biasa untuk mengatasi masalah cash flow awal. Sebuah solusi bagi generasi muda yang tidak memiliki warisan uang tunai atau waktu untuk menabung puluhan juta di awal. Tapi, alat ini harus digunakan dengan disiplin. Jangan terpaku pada cicilan bulanan yang terasa ringan di awal, terutama dengan KPR subsidi. Fokuslah pada 2 hal. Pertama, akselerasi pelunasan. Jika Anda mendapatkan KPR bersubsidi dengan bunga flat 5%, manfaatkan keajaiban bunga rendah ini. Sebisa mungkin, jangan hanya membayar cicilan minimum. Alokasikan setiap rupiah bonus, THR, atau kenaikan gaji untuk mempercepat pelunasan pokok pinjaman Anda. Karena bunga Anda flat, setiap pembayaran lebih akan secara drastis mengurangi total bunga yang Anda bayarkan dan membebaskan Anda dari utang lebih cepat. Kedua, diversifikasi dan dana darurat. Karena Anda telah mengikat diri Anda pada utang maksimum, Anda tidak boleh jatuh dalam perangkap rumah adalah satu-satunya investasi. Jaga dana darurat Anda tetap utuh, setidaknya 6 hingga 12 kali pengeluaran bulanan. Jika Anda di PHK atau mengalami krisis kesehatan, dana darurat ini akan menjadi bantalan yang melindungi Anda dari resiko gagal bayar KPR, yang akan mengakibatkan penyitaan oleh bank. Resiko terburuk dari DP 5 juta adalah kehilangan rumah di kemudian hari, karena ketidakadaan bantalan finansial. Membeli rumah adalah keputusan finansial yang paling berdampak dan syarat emosi.
Jangan biarkan gimmick marketing DP 5 juta membutakan mata Anda dari total biaya real dan komitmen jangka panjang. Gunakan strategi yang telah kita bedah hari ini, memahami LTV, memanfaatkan FLLPP, menegosiasikan biaya non-DP, dan mengkapitalisasi untuk membuat keputusan yang cerdas, terukur, dan berkelanjutan. Kami harap setelah menonton video ini, Anda tidak lagi melihat iklan properti dengan mata awam, tapi dengan mata seorang analis keuangan. Rumah pertama Anda bukanlah mimpi yang mustahil, ia hanya membutuhkan strategi yang tepat. Jika Anda rasa video ini membuka mata Anda dan memberikan peta jalan finansial yang lebih jelas, dukung Mau Cuan Dong dengan menekan tombol like, share video ini ke teman-teman Anda yang juga sedang berjuang mencari rumah, dan pastikan Anda subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan bedah bisnis dan keuangan mendalam kami berikutnya. Mari kita sama-sama menjadi anak muda yang melek cuan dan punya rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.